kira-kira ini kan setengah nih, Ya. setengah kepanjangan. Iya. Saya akan melapor sih, ya. Jadi agak digunting, di sliding. Beda kalau kita layer begini. Ada kan? Oh, iya. iya. Lebih sering begitu kita. Kalau buat rambut yang habis dilurusin, kalau kita begitu. Patah ya. Tapi kalau kamu sliding, dia nge-blending, Oh, jadi tetap sliding ya? tetap sliding, ya. Jadi kayak ada gradasi ya Pak kalau dia. Betul, Oke. gradasi. Ya. Nah, katanya berarti nggak sampai tinggi ya? Jadi berarti guntingnya beda. Ya. 45 derajat. Sejajar dengan lantai. Sejajar Ya. ya. Karena kalau kamu begini, beda lagi. Iya. Oh gitu. Kamu begini, beda Beda lagi. Jadi 90 ya Pak. Ya, kalau buat saya 90 itu buat bagaimana kita mengontrol hasil layer kita. Oh, 9-10. oke. Kalau kamu begini, Iya. layernya lain lagi, Lain lagi hasilnya. hasilnya lain lagi. Di atas lebih panjang. Kalau kamu naik, di atas lebih pendek. Makin naik, makin pendek atas. Itu yang mesti dimengertiin. Iya. Jadi kalau orangnya senang pengen atasnya pendek, Masih pendek. ada dinaikin. Jadi semakin naik dia semakin pendek. Ada sih. Iya, seperti Sama tadi, seperti pendek begini bawah ya. panjang. Iya. Iya, iya terus makin ini. Makin tinggi. Kalau kita begini, makin pendek. Iya secara ini aja. Dan itu pun juga bagaimana kita mengontrol sudut guntingan. Kalau kamu begini, nah, sudut guntingannya 90 selalu. Tapi kalau kamu begini lagi udah beda lagi. Beda lagi. Ya. Beda lagi. Sampai di ya. Dan saya selalu gunting begini, tidak ditarik. Kalau ditarik ya kalau kita begini suka menentingnya, Iya. Jadi ngambang aja ya. ngambang. Dan digunting ya, digunting ya, Iya. digunting. Jadi Oh, jangan iya, iya. Oh, iya, iya. diseset, Diseset. dipotong, Main gunting. dipotong. Ya, Oh, tapi lebih pakai jauh. pangkal. Saya tunjuk lain tuh di suara. Ya. Guntingnya berjalan gitu ya Pak? Iya. Oke. Ya, beda ya. Beda katanya. Fly. Ini bulky. Ya, sekarang lagi gaya-gaya guntingan gini kan? Iya. Iya. Betul kan? Lebih ringan kan ini kan? Ini belum saya tambah tekstur. Nanti kalau tambah tekstur lagi dia lebih moving. Iya, ya. Tapi untuk guntingan-guntingan kita mau moving, kamu harus pakai ini yang natural ya. Nggak boleh yang jarum begitu. Kan ada kan yang kaku begitu. Iya. Nah, kalau bonding dia Iya akan selalu. ngetek Bawahnya langsung. iya. Kamu mau layer bagaimana, dia nggak akan bisa Jatuhnya iya. Oh. lah. Iya. Dia dan plak gitu. Kaku ngeblok. Iya. Iya. Ya, jadi maka itu mesti ada satu filosofi keseluruhan. Iya. Sama seperti kalau kita bikin baju. Kalau kita desainer baju, kamu mau bikin bajunya gaun, baru gaun, pakai ngambil satin, ya kan jadi. Nggak jadi. Nggak jadi. Mau gunting pola bagaimanapun bagus ya tetap aja dia jatuh. Padahal kamu mau kalau bahan bisa ganti ya. Iya. Kalau rambut, Nggak bisa. nah kita yang mesti mendesain. Itu kembali lagi pelanggan kita kasih masukan.
jenis rambutnya gini, jadi Ya, lebih edukasi bagus ya. digunting begini. Padahal kamunya pengen begini, Gitu. gitu, ya. Iya. Nah, kita dengerin dulu maunya pelanggan, jangan langsung dijejelin maunya kita, salah lagi nanti. Oh, iya. Oke, ambil lagi. Sini. Dan ini saya ngambil penarikannya jari-jari ya, jarum jam ya. Iya. Ada yang tarikannya yang sejajar. Kalau yang sejajar biasanya bagian sininya itu lebih tebal. Kalau kita pengen mau polanya segi 4, layernya juga kelihatannya nggak mau terlalu oval, ngambilnya sejajar. Ya. Kalau pola segi 4, kamu ngambil layernya jari-jari, kasihan nanti yang bagian sini tipis. Kenapa? Saya kasih tahu rasanya. Pertumbuhan rambutnya gimana? Oh iya, iya. Itu dong. Iya. Sebetulnya kenapa bisa tipis? Karena makin ke samping jumlah rambutnya semakin sedikit dibandingin yang di sini. Cuma kadang-kadang kita tidak sadar kan. Iya. Kenapa ya? Padahal sini ketipisan, sini tebal. Iya. Ya. Nah, itu beda ya, penarikan jari-jari, penarikan sejajar tuh beda. Ya, tergantung polanya mau apa. Biasanya kalau saya polanya ada oval, saya ngambilnya jari-jari sesuai bentuk ke. Tapi kalau pola segi 4, karena di sininya pertumbuhan naik, jadi saya ambilnya sejajar. Nah, nanti yang bagian tikungan sini udah sejajar, saya geser ke tengah supaya di sininya tebal. Tapi bukan berarti sini tebal setipis, dia ngebalance. Yang penting kita jatuhnya balance. Tapi teknik hitungannya harus dicebelin karena pertumbuhannya di sini oval. Ya, jadi bukan berarti kita pengen tebel di sebelah kanan, enggak. Akan jadinya sama. Bagian sini juga. Nah, yang untuk sini ambil. Naikin lagi. Jadi jangan di sini posisinya, naikin. Kenapa? Ya, pertumbuhan makin naik sini. Ya, jadi agak di naikin, ya. Setengahnya, setengah lebihannya. Betul. Nah, yang bagian sini biarpun kita ngambilnya jari-jari, kita geser ke belakang sedikit. Oke? Jadi depan Lebih lebih panjang panjang. ya. Betul. Kita bikin yang depannya lebih tebal. Iya. Tapi nantinya akhirnya sama. Oke. Kalau kita nggak tarik ke belakang, ketipisan nanti, ya. Jadi kenapa yang bagian sini itu selalu kalau guntingan rata atau guntingan apa paling sensitif ya? Iya, betul. Yang Kalau kita bikin bob kadang-kadang suka Naik sedikit ya. semplak dikit. Hah. Jadi harus tarik ke belakang. Tarik kayak gitu. Kalau bob,
Kalau kita gunting ketat dan naik ke belakang. Jadi kalau bob tadi ulang bagus. Kalau bob, misalkan bob gini, Iya, untuk pinggirnya no. di sini kan? Iya. Nggak kelihatan. Di situ bermasalah. Iya, iya. Seringnya situ. Selalu nggak rata. Somplak kan? Ah, Selalu naik dia. Kenapa? Kenapa bisa somplak? Padahal kamu gunting. ada kupingnya kali karena kuping. Iya, ada daun kuping. Iya, makanya Selalu kesannya pendek. Yang dalamnya kesana pendek kan? Karena kupingnya keganjil. Di situ, Oh. iya. Tekan sini. Iya. Pada waktu kamu tekan ini naik kan? Naik. Itu yang digunting. Jadi kalau basah, Pak, kalau basah ini lebih panjang. Emang, tapi nanti pas di blow dia. Iya, naik. Kan ada lihat basahnya, orang kan lihat keringnya. Mendingan basah yang lebih panjang atau keringnya? Kependekan. Kependekan nanti. Kan biasanya orang kan kalau udah kering kan otomatis itu yang look yang kita dapatkan. Jadi kupingnya ditekan ya tekniknya. Tekan. Otomatis kan kalau kamu tekan Harus basah. Kalau gunting kering gimana Kak? Guntingnya keringnya nggak dibasahin rambutnya. nah, kalau gunting precision cut, jangan kering. Oh. Masih basah. Poin kan Ya. berarti dalam badan kau. Precision cut itu guntingan yang sama rata, yang blunt cut, ya. Yang iya, itu bisa basah. Karena kita mencari suatu yang guntingan yang sama persis, yang precision gitu. Jadi harus basah. Kalau gunting kering mau sampai persis ya karena dia bergeser karena dia main, Iya, dia iya, nggak bisa. Maka itu kalau guntingan kering biasanya kalau buat rambutnya segi-segi, ya, Oh. keren ya. Natural yang polanya itu bukan rata, itu kamu gunting kering. Tapi kalau kamu gunting precision, keringnya harus basah. Karena basah kamu lebih memudahkan mengontrol dan rambutnya lebih nggak bergerak, ya. Iya, lebih diam. Lewat sini, jangan ya. Jadi biasa pertumbuhan rambut sini tidak. Jadi pertumbuhan rambut itu bukan di bawah, di sini sama di sini. Jadi ini abaikan. Nah, ini kita polanya kita rapikan aja. Tapi layer jangan diambil dari sini. Ya. Rambut rapi. Ya kan? Ini kan pertumbuhan rambut. Sampai pertumbuhan rambut. Ini sama pertumbuhan rambut kan bagian bawah. Kadang-kadang kiri kanan ada nggak menemukan kalau jumlah rambut bisa beda? Beda Pak. Kiri sebelah kanan. Kiri sebelah Gitu ya? rambut kami. Kalau buat saya ngejasnya itu di texturizing. Jadi di texturizing baru kita simbangkan. Kalau pola kan semua sama. Ya? Jadi pada waktu texturizing itu kiri kanan tidak sama. Mungkin yang tebal kan agak lebih banyak. Kalau yang tipis ya jangan terlalu banyak, tapi tetap harus di tekstur. Paling hanya sampai ngeblending saja, ya. Tapi diguntingnya Poin kan. deep point, Ya. deep point sampai ke dalam. Oh, sampai ke sini. Oh, Itu hanya ngeblending saja. iya. Ya. Bikin terapnya misalkan begini, ya udah, cek arah itu. Tapi diguntingnya harus deep point, bukan point kan, deep point. Jadi langsung di tekstur. Tapi kamu bayangin garis guntingannya mau kemana? Mau begini, itu kamu sudah. Karena guntingannya tidak sama rata, nggak masalah kan? Agak begini, nggak begitu terasa karena kamu sudah blending. Iya, seperti itu. Nah, itu untuk mengurangi bahwa rambut itu kalau kamu buat begini nanti akan sini kasar nanti.
Ya. Di bawahnya juga. Lagi nyimak. Ya, jadi tadi layer sini sama yang di bawah kita blending. Jadi ya. Jadi tidak selalu di point ya. Jadi kita blend. Saya lebih senang main freehand kalau misalkan saya buat rambut-rambut yang habis di straight, jadinya bisa lebih natural Ya. dibandingin kalau kita gunting di tarik diketatin ya. Kaku ya. Jatuhnya lebih. Kenapa? Karena kan filosofi ini kan kita mau bikin rambut itu kan natural kan. Iya, iya. Jadi jangan bilang kalau rambut yang keras atau gimana itu salah, bukan. Itu karena apa? Looknya kan. Iya. Misalkan suatu saat anak muda rambutnya putih, dia pengen booknya segini dari straight. Nah kalau itu diguntingnya yang keras, jangan di keras lebih. Iya, iya. Ya, digunting point kaki. Oh, Iya, Bapak ya. iya, biarpun sudah di straightening bisa. Buang. Langsung dia sampai sini. Ya. Tapi bawahnya kadang-kadang suka Iya, Ini ya? yang dasarnya ini Bapak, yang di bawah, di bagian bawah sekali. dibuang setengah senti di babel. Cara pembuahan. Oh, di barber. Pertumbuhan Di barber. botakin aja sedikit. Oh. Nah, jadi nanti kalau waktu dia itu kan tutup. Iya. Kalau kamu nggak buang di sininya, nanti Keluar lagi. garis bomnya tuh wah berantakan karena pertumbuhan rambut. Ya, dibuang aja setengah senti. Setengah senti di bawah Skin. sini ya. Iya, skin ya. Hanya sini aja. Ya. Sampai di sini. Ya, ada blending. Jadi tergantung ya kalau ditanyain sama pelanggannya. Tapi ada pelanggan yang mau saya mau tebel rata gitu, ada. Kebanyakan di salon kalau orang habis di straightening, sebenarnya pengen apa sih orang di straightening pengen apa? Tapi teksturnya di bagian sini, di slicing supaya rambut itu tidak ada. Iya, Pak.
Jadi dia Yang ada tergelincir. kan mereka suka di sini ya. Iya, jadi ngambilnya begini. Ini, kenapa kalau kita ngambil gini supaya yang rambut pendek-pendek ini dia tidak mencuat tapi dia tetap dia ada di bawah rambut yang panjang. Bisa ini. Iya. Tapi guntingnya tetap gerak ya, nggak slice, nggak ditarik ini. Sama seperti tadi slide. Oh sama. Kenapa kita mesti di sini kita sliding? Karena kalau rambutnya sama-sama panjang, apalagi rambutnya udah kasar dan berat, plek, ya. Nah, gimana rambut ini supaya kalau kena angin atau bisa movement, dalamnya harus di tekstur. Dalamnya. Iya, di bagian sini kita tekstur. Tapi kalau rambutnya sudah ringan begini, jangan. Iya. Jadi tekstur itu tidak selalu harus jadi tekstur itu harus kita lihat. Lebih ke artnya ya, total looknya maunya gimana. Itu kalau potongan di layar depan sama apa? Kenapa? Biar lihat dan bisa melihat Uh-huh. sama layar depan. Oh, yang di bagian depan. Iya. Kalau tekstur itu sama ditipisin juga sama ya berarti dari dalam Bisa kan mau tipisnya. dari sini mau bikin poni. Turun guntingnya turun gerak. Ini kita juga bergerak loh. Dalam ya. Iya. Jadi pada saat kita gunting, ini saya biar panjang karena Pak sini tipis banget. Jadi supaya dia jatuh level ini ya rambutnya tebal, rambutnya banyak dan kasar boleh. Jadi jangan semuanya dipukul gitu, kamu harus lihat jenis rambutnya. Gitu, di sini kan? Ya. Apa yang bergeser? Tangan kiri sih. Tangan Kiri ke depan ya. Kiri yang Jadi dari sini ke sini Oke. sampai sini. Hidung. Ini juga Iya. ya. Jadi pas hidung. Hidung. Kenapa? Karena pada saat kamu bikin pola begini, di sininya nggak langsung buntung, panjang. Nah, nanti dari sini ke sini baru kamu blending. Blendingnya pakai. Ya. Kalau kamu tidak geser, kamu begini langsung tek, loncat ini panjang, ini pendek. Nah, gimana? Akhirnya kamu paksa, jadi bolong sininya. Betul kan? Jadi kamu geser di sini. Jadi yang digunting itu sebetulnya dari mulai sini sampai sini. Yang digunting itu ini. Tapi rasanya seperti sini ya. Karena pada waktu kamu geser yang di sini nggak kegunting. Karena lepas, karena ketarik ke depan kan. Jadi yang di sini tetap kan. Yang sini juga. Jadi yang kita gunting itu hanya dari sini, ini sampai sini. Yang kita gunting. Tapi kalau kamu nggak geser begitu, akhirnya sampai di sini bolong. Oke. Saya cukup sekian.